Pemirsa, 3 hari jelang Lebaran, puncak arus mudik terjadi sejak malam tadi. Sejumlah jalur di Jawa Barat dan Jawa Tengah dipadati kendaraan para pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi dan umum. Untuk informasi selengkapnya, kita terhubung dengan jurnalis MJN Gali Saputra dari Gerbang Tol Kalikangkung, Jawa Tengah, dan Rifki Nafis Basya di jalur Nagrek, Jawa Barat. Kita akan ke Rifki terlebih dahulu. Rifki, selamat malam. Rekayasa lalu lintas sudah dilakukan. Apakah hingga malam ini jalur Nagrek masih dipadati pemudik? Ya, selamat malam Afi dan juga pemirsa. Memang meskipun sudah diberlakukan rekayasa lalu lintas berupa sistem one way ataupun pengalihan arus, bahkan hingga saat ini pun masih terjadi antrian ataupun kepadatan kendaraan di jalur Nagrek, khususnya tempat kami melaporkan saat ini, yaitu jalur menuju Tasikmalaya dan juga Jawa Tengah. Dan seperti yang dapat Anda saksikan pemirsa melalui layar kaca, memang seperti inilah kondisinya di jalur Nagrek menuju kota Tasikmalaya, di mana antrian kendaraan ini sendiri sudah terjadi bahkan sejak tadi pagi. Namun memang terkadang kondisinya sempat mengalami kelancaran dan kemudian tidak lama berselang sekitar 1 atau 2 jam kemudian kembali mengalami kepadatan seperti saat ini. Sebetulnya tadi pukul 18 waktu Indonesia Barat sampai 19 waktu Indonesia Barat itu sempat di jalur Nagrek ini mengalami kondisi arus lalu lintas yang lancar. Namun tidak lama kemudian memang arus lalu lintas ataupun terjadi lonjakan jumlah dari kendaraan terutama dari para pemudik, di mana memang setelah berbuka puasa seperti di hari-hari sebelumnya, pemudik roda 2 kemudian melanjutkan perjalanan atau juga ada yang baru memulai perjalanan mereka dari kota asal menuju kota tujuan. Dan saat ini pun bisa kita saksikan bersama bahwa meskipun sistem one way ini terus diberlakukan hingga saat ini, namun memang kondisi kepadatan ini masih agak sulit terurai. Namun tidak dengan separah siang ataupun sore tadi. Malam ini masih dalam kondisi padat merayap dan kita bisa melihat bersama-sama jumlah pemudik roda 2 atau pengguna sepeda motor ini jumlahnya secara signifikan jauh lebih banyak. Dan kalau kita menggunakan data yang telah terhimpun sejak pukul 16 waktu Indonesia Barat, memang sudah terhitung lebih dari 80.000 kendaraan melintasi jalur Nagrek. Ini artinya sudah hampir melewati rekor jumlah kendaraan selama 24 jam di hari sebelumnya. Dan ini pun dipastikan bahwa hari ini menjadi puncak dari arus kendaraan ataupun arus mudik di jalur Nagrek ini, di mana masih menyisakan beberapa jam lagi. Kalau kemarin itu 84.000 kendaraan tercatat dalam kurun waktu 24 jam, ini baru 18 atau 19 jam saja sudah mencapai 80.000 lebih. Artinya memang akan terjadi ataupun muncul lagi lonjakan-lonjakan dari kendaraan pemudik ini. Untuk sementara demikian, kembali ke studio Afi. Baik, Rifki, terima kasih atas informasinya. Dan sekarang kita ke rekan Gali. Gali, gerbang tol Kalikangkung sore tadi sempat padat. Bagaimana kondisinya di malam hari ini? Ya, selamat malam Afi dan juga pemirsa. Saat ini saya masih di gerbang tol Kalikangkung dan memang untuk gerbang tol Kalikangkung ini sekarang sudah diberlakukan one way lokal, yang mana hingga saat ini juga sudah mencapai gerbang tol Bawen atau lebih tepatnya di kilometer 429. Dan memang skenario one way lokal ini diambil setelah tadi siang atau sekitar 14 waktu Indonesia Barat tadi terjadi penumpukan kendaraan yang ada di gerbang tol Kalikangkung ini. Dan untuk penyebab dari penumpukan ini memang ada penyempitan jalan di ruas dalam kota Semarang, yang mana terlihat di dalam tol di Jangli, kemudian ada juga di Krapyak dan beberapa ruas tol lainnya yang membuat kendaraan ini berlaju secara lambat dan diakibatkan juga adanya jalan yang menanjak sehingga terpaksa membuat kendaraan atau pengendara ini melaju dengan lambat dan membuat antrian di belakangnya. Dan memang untuk rekayasa lalu lintas ini tadi dilakukan secara bertahap, mulai dari gerbang tol Krapyak, kemudian karena beban lalu lintas lebih tinggi kemudian diberlakukan hingga gerbang tol Banyumanik dan hingga saat ini di gerbang tol Bawen atau di kilometer 429. Dan memang untuk rekayasa lalu lintas ini kemarin rencananya akan berakhir pada tadi malam, namun melihat adanya beban lalu lintas yang cukup tinggi, kemudian dilakukan atau dikeluarkanlah diskresi dari pihak kepolisian hingga akhirnya akan berakhir pada nanti malam sekitar pukul 24 waktu Indonesia Barat. Namun sekali lagi hal itu bersifat situasional atau mengikuti beban kendaraan yang terlihat di ruas jalan tol Trans Jawa ini. Dan jika nanti beban kendaraan terasa lebih berat, maka
kemungkinan one way ini akan diperpanjang kembali. Dan memang saat ini untuk di gerbang tol Kali Kangkung sendiri, para petugas juga masih bersiaga untuk mengurai kepadatan atau menjamin kelancaran para pemudik yang datang dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah ini. Para petugas ini mengarahkan para pengendara jalan agar memilih gerbang tol yang kosong, kemudian ada juga gerbang tol yang disiagakan ini sebanyak 15 gardu tol, dan termasuk ada 6 dan 8 gardu tol, maksud kami mobile reader yang disiagakan untuk membantu proses transaksi di gerbang tol Kali Kangkung ini. Dan sebagai informasi, data yang kami peroleh pada 19 April ini, jumlah kendaraan yang melintas sudah mencapai angka 46.000 kendaraan. Dan angka ini mungkin terus bertambah mengingat jumlah kendaraan dari arah Jakarta ini akan masih terus bertambah hingga nanti malam, Afi. Baik, rekan Rifki dan Galih, teman-teman terima kasih atas informasinya. Selamat kembali bertugas.